Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Suki Nur Hadja alias Gus Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran kalangan rakyat secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Suki Nur Hadja dengan pidana penjara selama 6 tahun. Menimbang bahwa selanjutnya pembelaan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, bahkan sempat menyatakan urusan ijazah palsu adalah domain dari Bambang Trimulyono, bukan urusan terdakwa. Terhadap pembelaan ini, majelis menilai memang benar. Awalnya isu ijazah palsu Presiden Jokowi datang dari Bambang Trimulyono lewat bukunya Jokowi and Mereka Berdua yang belum diterbitkan. Namun draftnya sudah final, dapat diakses melalui internet. Sudah pendapat ahli jika wawancara perihal ijazah palsu disimpan dan tidak dipublikasikan, tentunya tidak akan berdampak hukum. Namun karena isu ijazah palsu Jokowi itu diangkat oleh terdakwa dalam podcast bersama dengan Bambang Tri yang kemudian sengaja diunggah ke media sosial YouTube dengan maksud supaya tersiar kabarnya ke khalayak umum, sehingga terdakwa tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab hukum akan tersiarnya kabar yang belum pasti kebenaran tersebut, sehingga menimbulkan kegaduhan dan keonaran di kalangan masyarakat. Bahwa dari uraian tersebut, pembelaan terdakwa belum dapat mematahkan pembuktian unsur yang telah dipertimbangkan terbukti di atas. Karenanya pembelaan terdakwa tersebut juga harus dikesampingkan dan ditolak. Menimbang oleh karena pembelaan terdakwa tertib dan hukum ditolak, maka sebagaimana pertimbangan majelis hakim di atas bahwa dalam dakwaan pertama primer yaitu melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 tanpa 6 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya telah dibuktikan satu persatu dan ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis yang terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja memberi keonaran ke rakyat secara bersama-sama. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal lain dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menimbang oleh karena tidak mampu bertanggung jawab dan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan jatuh pidana. Bahwa terhadap perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. Minimal bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa di dalam hasil alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa tujuan pemidana adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar di kemudian hari tidak menjadi anggota masyarakat yang berbudaya dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persidangan berupa satu buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam dan seterusnya sampai dengan barang bukti satu buah KTP bersama Suki Nur Hadja dan satu buah Al-Quran berwarna oranye tulis opening tetap telah dan perkara tidak berkundangan dalam perkara lain atas nama terdakwa Bambang Trimulyono. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap perkara ini akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan memberikan sebagaimana tersebut di bawah ini. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali dalam perkara yang sama. Hal yang meringankan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembuatan sebagai perkara berdasarkan pasal 222 KUH kepada terdakwa dibebankan sebagai perkara yang bersangkutan ketentuan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat dan seterusnya akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terutama pasal 14 ayat 1 dan 1 Undang-Undang 6 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Suki Nur Hadja alias Gus Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran ke rakyat secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terdakwa Suki Nur Hadja dengan pidana penjara selama 6 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa satu buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam, dua buah screenshot, satu buah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan seterusnya sampai dengan barang bukti satu buah KTP dan satu buah Al-Quran dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Bambang Trimulyono.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami Emilyati S.M.S. selaku hakim ketua majelis dengan hadis sunnah Pak Sama dan pengadilan Pak Sama masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 18 April 2023 oleh hakim ketua didampingi hakim anggota dengan dibantu Toto Hari Rupianda Panitra Pengadilan pada Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh Dr. Aprianto Kurniawan S.M.A. penuntut umum serta terdakwa dan para penasihat hukumnya. Demikian ya putusannya pada hari ini yang disampaikan majelis hakim. Setelah berbincang sekian lama, majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti dan pidana dijatuhkan adalah memang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum. Atas putusan tersebut silakan mungkin akan ditanggapi oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, apakah mengajukan pikir-pikir atau langsung mengajukan upaya hukum. Monggo. Terima kasih majelis. Kami kuasa hukum, saya mewakili para rekan-rekan sebagai penasihat hukum dari Gus Nur. Kami berterima kasih dengan adanya vonis yang telah dibacakan. Tetapi masyarakat juga mengetahui setiap hari dan setiap persidangan yang dilakukan sudah disiarkan di YouTube dan lain sebagainya dengan saksi-saksi dan yang dari baik saksi fakta maupun saksi ahli, masyarakat juga mengetahui. Jadi persidangan, kalau kami dengan putusan tadi, kami pasti dan yakin mengajukan banding. Akan mengajukan banding. Oke, putusan itu. Ya, silakan sesuai dari Pak Jaksa dari pihak penuntut umum. Tanggapannya? Tanggapan kami terhadap putusan majelis hakim menyatakan pikir-pikir. Pikir-pikir ada waktu 7 hari ya. Ingat 7 hari masih ada hari libur panjang soalnya. Dari terdakwa sendiri? Baik yang mulia, saya serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah pengadilan Allah nanti yang berlaku. Insya Allah. Matur suwun Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian sidang untuk perkara pidana bersama terdakwa Suki Nur Azhar akan selesai dan ditutup.